Baik, teman-teman, tema pada hari ini ialah gigih mengerjakan panggilan. Dan ini diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai 21. Bagian terakhir dari kitab 1 Timotius. Kita bersyukur sudah menyelesaikannya. Kalau teman-teman dari awal mengikuti persekutuan yang diadakan oleh PMK Palangkaraya, bahkan dari tahun lalu kita sudah membahas dari 1 Timotius pasal yang pertama dan pada akhirnya kita sampai ke bagian akhir di 1 Timotius pasal 6. Dan tema yang Koifan angkat ialah gigih mengerjakan panggilan. Berbicara mengenai kegigihan, teman-teman, apa yang dimaksud dengan gigih? Teman-teman bisa cari di kamus teman-teman masing-masing, bisa tanya AI, bisa lihat di Google, tetapi kurang lebih gigih itu ialah sifat yang pantang menyerah, sifat yang selalu bertekun. Meskipun ada kondisi yang sulit dan tidak mudah, kegigihan adalah sifat pantang menyerah dalam mengerjakan sesuatu meskipun situasinya tidak mudah. Nah, berbicara mengenai kegigihan, Ko Ivan mengamati beberapa kegigihan mahasiswa karena Ko Ivan juga pernah menjadi mahasiswa ya, teman-teman sekalian. Salah satu kegigihan yang terlihat dalam diri mahasiswa ialah mereka gigih dalam belajar. Mudah-mudahan di sini semua juga gigih di dalam belajar. Dan berbicara mengenai kegigihan di dalam belajar, tentunya ada motivasi-motivasi yang melatar belakangi kenapa mahasiswa ini gigih di dalam belajar ya. Mungkin ingin mendapatkan prestasi akademik yang baik, sehingga prestasi baik, pengakuan pun juga diterimanya. Ataupun prestasi baik, mungkin dirinya menjadi tidak khawatir menghadapi masa depan. Dan banyak lagi latar belakangnya. Lalu berbicara mengenai kegigihan mahasiswa, biasanya ada juga mahasiswa yang berkuliah juga sambil bekerja ya. Dan mahasiswa yang bekerja mungkin juga dia dapati beberapa memiliki kegigihan di dalam bekerja. Banyak alasannya ya. Mungkin ingin mendapatkan tambahan uang saku, mungkin ingin memenuhi gaya hidup tertentu sehingga membutuhkan uang dari kerja sampingan dan seterusnya. Mungkin mau membantu orang tuanya dan seterusnya ya teman-teman ya. Lalu terkait kegigihan, mahasiswa juga tidak bisa dilepaskan dari asmara ya teman-teman. Biasanya ada teman-teman pria yang begitu gigih melakukan pendekatan-pendekatan terhadap perempuan yang dicintainya ya, atau perempuan yang disukainya. Nah ini ya, berbicara mengenai kegigihan mahasiswa, banyak sekali, tapi yang mungkin kita bisa lihat, kita amati mungkin tiga ini dulu ya teman-teman sekalian. Tetapi berbicara mengenai mahasiswa, terkhusus teman-teman yang hadir di ruangan ini, sebagai mahasiswa yang mengaku Kristen, pengikut Kristus, sebagai mahasiswa yang merupakan murid Kristus, apakah yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan untuk kita kerjakan dengan gigih? Apakah tadi ya gigih dalam studi, apakah gigih di dalam melakukan pekerjaan sampingan, atau gigih di dalam melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya terhadap perempuan atau laki-laki yang disukainya. Apakah itu mungkin salah satunya di antara itu gitu ya, tetapi kita harus melihat kembali apa yang dikatakan Alkitab. Apa yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan dengan gigih sebagai mahasiswa Kristen. Kita mahasiswa tetapi kita mengingat identitas utama kita ialah pengikut Kristus. Dan apa yang harus kita lakukan. Tentunya banyak hal yang harus kita kerjakan, tetapi kita mau melihat dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai 21. Ya, Ko Ivan izin membacakan untuk kita semua. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bagian terakhir dari pasal ini, ayat 20 sampai 21, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Amin. Kita sudah membaca bagian ini, teman-teman sekalian. Kalau berbicara mengenai 1 Timotius pasal yang ke-6, bahkan dari pasal yang pertama, kita mau melihat dan kita disajikan sebenarnya adanya perbedaan, teman-teman, antara Timotius atau orang yang telah menerima Injil dan juga para pengajar palsu serta penganut ajaran palsu. Kita melihat, misalnya kalau kita lihat di 1 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga, hasil dari orang-orang yang mengikuti ajaran palsu ialah orang-orang yang tidak tertib hidup dalam keselamatan, tidak tertib hidup di dalam menjaga kekudusannya. Dan juga mereka adalah orang-orang yang pandai mencari persoalan, bersilat kata itu adalah orang yang pandai gitu ya, melakukan argumentasi bukan untuk menyatakan kebenaran, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau untuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu orang-orang yang menganut ajaran palsu ini adalah orang-orang yang suka sekali mencari kekayaan, yang mencintai uang. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, ada bagian tentang cinta uang. Nah, ini adalah ajaran-ajaran palsu sebenarnya yang diberikan. Tetapi kita juga disajikan di 1 Timotius ini, teman-teman, terkhusus di 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, apa saja yang menjadi kontras atau perbedaan bagi orang-orang yang telah menerima Injil dan juga Timotius. Dan di awal pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 21 kita melihat Paulus mengatakan Timotius itu sebagai manusia Allah. Sebagai manusia Allah, the God gitu ya, the man of God gitu ya. Yang artinya adalah orang-orang yang berbeda sesungguhnya. Jadi surat 1 Timotius ini tuh sebenarnya menekankan mereka yang telah menerima Injil, mereka harusnya memiliki hidup yang berbeda, hidup yang kontras dibandingkan dengan pengajar-pengajar palsu, dibandingkan dengan orang-orang yang menganut ajaran palsu tersebut. Itu ya, teman-teman sekalian. Dan pengajar palsu atau penganut ajaran palsu atau orang yang menyimpang dari Injil ini ciri-cirinya seperti apa? Tadi kita sudah sedikit melihat gitu ya, sedikit mendengar. Nah, contohnya adalah 1 Timotius 6 ayat yang keempat, yang bulan lalu kita udah pernah bahas ya, oleh Kak Rasito sudah disampaikan renungannya, yaitu hidup tidak tertib, keselamatan, dan mencari-cari persoalan. Nah, ini menyebabkan adanya dengki, curiga, percideraan, fitnah gitu ya. Mereka mencari-cari persoalan dengan bersilat kata. Tadi arti dari bersilat kata adalah mudah berdalih gitu ya, cari-cari alasan gitu ya.
kayaknya pinter sekali ngomongnya tinggi-tinggi, ternyata itu bukan kebenaran gitu ya, tetapi hanya untuk mencari-cari alasan menyelamatkan dirinya atau untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu ya teman-teman. Dan orang-orang yang menganut ajaran palsu ini atau pengajar palsu ini juga, mereka juga berlagak tahu, padahal mereka nggak tahu apa-apa. Itu ya, mereka orang-orang yang manipulatif, mereka mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, bahkan dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Dan orang-orang yang menganut ajaran palsu ini, orang-orang yang bukanlah betul-betul gitu ya menerima Injil, adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang mengejar kekayaan, orang-orang yang mencintai uang. Nah, ini adalah beberapa ciri dari orang-orang yang menganut ajaran palsu yang ada di 1 Timotius ini, teman-teman. Dan apa yang menjadi panggilan untuk orang yang telah menerima Injil? Tentunya seperti di ayat yang ke-11 adalah menjauhi prinsip dan cara hidup para pengajar palsu tadi. Gitu ya. Para pengajar palsu tadi yang mencintai kekayaan, mereka yang bersilat kata dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, mereka juga yang hidup sembarangan dan tidak tertib penjaga kesalehan, itu yang harus dijauhi oleh orang-orang yang telah menerima Injil. Oleh kita semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus, teman-teman sekalian. Bukan hanya kepada Timotius saat itu, tetapi ini juga ditujukan kepada kita. Mungkin ada yang bertanya, loh, berarti kita nggak boleh kaya ya? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus gitu ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita nggak boleh kaya gitu ya? Tentunya Tuhan tidak melarang kita kaya. Salomo adalah orang yang kaya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat ya, Raja Salomo dirinya adalah raja yang begitu kaya. Tetapi yang salah itu adalah orang yang memiliki tujuan atau hati yang berorientasi untuk mengejar kekayaan. Nah, ini polemik di negara kita ini akhir-akhir ini adalah orang-orang yang dianggap gitu ya, orang-orang yang dianggap terhormat, tetapi orang-orang yang kayaknya tuh hanya mengejar kekayaan gitu ya. Kita tidak perlu sebut itu, mungkin teman-teman sudah membaca berita, sudah menonton berita akhir-akhir ini, orang-orang yang begitu banyak sekali ya di negeri kita ini adalah orang-orang yang mencintai kekayaan, mengejar kekayaan. Dan itu adalah satu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bukannya tidak boleh kaya, tetapi ketika hati kita berorientasi pada mengejar kekayaan, mencintai uang, itu bukanlah ajaran Injil yang murni. Jadi kalau ada gereja-gereja ataupun orang-orang yang mengajarkan kalau kita sebagai orang Kristen itu harus memiliki kekayaan secara materi, nah itu adalah pengajaran-pengajaran yang harus dipertanyakan, pengajaran-pengajaran yang keliru. Kalau kita ingat Tuhan kita Yesus Kristus saja, Dia adalah Tuhan yang begitu sederhana ketika Ia datang ke dunia ini. Dia punya segala sesuatu sesungguhnya, tetapi Ia datang dalam kesederhanaan. Nah, kalau kita lihat, panggilan yang harus gigih kita kerjakan, salah satunya adalah kita harus menjauhi, seperti yang dikatakan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, cara hidup dan pengajar palsu. Teman-teman mahasiswa, apabila ada dorongan-dorongan untuk pamer materi gitu ya ke kampus, mungkin ya memakai jam tangan yang mewah gitu ya, kalung emas di mana-mana seperti emas berjalan gitu ya. Nah, itu harus hati-hati ya, teman-teman. Itu bukanlah ajaran Injil yang tepat gitu ya. Panggilan yang berikutnya kalau kita lihat di 1 Timotius 6 ini ayat yang ke-11 sampai 21 adalah mengejar karakter Kristus atau nilai-nilai kerajaan Allah, dan kita harus bertumbuh gitu ya dalam diri kita nilai-nilai tersebut atau karakter tersebut. Karakter-karakter tersebut ialah keadilan, gitu ya. Kejarlah keadilan ya. Keadilan itu ialah kalau bahasa Inggrisnya righteousness, teman-teman. Itu berbicara mengenai kebenaran gitu ya. Jadi sebagai mahasiswa Kristen kita dipanggil untuk mencintai kebenaran. Ketika ada yang tidak tepat di hadapan kita, kita harusnya tidak boleh berdiam diri saja, kita harus berdoa gitu ya.
Kita juga tidak boleh hidup yang palsu, kita juga tidak boleh kompromi gitu ya sebenarnya akan ketidakbenaran, teman-teman sekalian. Lalu berbicara yang kedua gitu ya, karakter yang harus dikejar ialah ibadah. Kalau di bagian ini, dalam bahasa Inggrisnya godliness gitu ya teman-teman, itu kesalehan hidup. Ya, jadi mengejar kesalehan hidup, mengejar kedekatan kita gitu ya, berjuang untuk semakin dekat dengan Tuhan, lalu mengejar kasih ya, kasih terhadap Tuhan dan sesama, kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat itu sesungguhnya teman-teman. Kasih yang sejati itu yang harus diperjuangkan, harus dikejar. Kejarlah kesetiaan, menaati, mengikuti Yesus bukan hanya dalam kondisi-kondisi yang baik, tetapi dalam setiap kondisi kita mau gitu ya, mengejar kesetiaan, mengejar kesabaran, siap menerima penderitaan gitu ya, sebagai umat Allah, dan yang terakhir mengejar kelembutan di bagian ini. Berbicara mengenai kelembutan itu bukanlah lemah gemulai gitu ya teman-teman, bukanlah hanya berbicara yang soft gitu ya, berbicara yang tenang, bukan bukan seperti itu, tetapi berbicara mengenai kelembutan ialah berbicara seperti Kristus yang lemah lembut, Kristus yang memiliki kerendahan hati, penuh dengan belas kasihan. Teman-teman sekalian, ini yang harus kita gigih kerjakan. Lalu yang berikutnya adalah di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, kita lihat Paulus mendorong Timotius gitu ya untuk menasehati atau memperingatkan orang-orang kaya. Nah, tapi bukan hanya kalau kita tarik dalam kehidupan kita, bukan hanya kepada orang-orang kaya gitu ya, tetapi kita harus mengasihi atau peduli sebenarnya terhadap sesama agar tidak jatuh. Orang-orang kaya ini harus diperingatkan agar dia tidak tinggi hati. Kenapa jangan tinggi hati? Kalau kita lihat Daniel 4 ayat 37 gitu ya, Allah begitu membenci orang yang tinggi hati, orang yang sombong, sehingga ia akan merendahkan orang-orang yang sombong itu. Nah, sebelum orang-orang itu jatuh, sebelum orang-orang itu mengalami kesengsaraan akibat kesombongannya, tugas kita, panggilan kita, secara gigih untuk kita kerjakan adalah untuk mengingatkan mereka, jangan sombong, jangan tinggi hati untuk orang-orang kaya. Teman-teman mungkin punya teman-teman mahasiswa yang kaya-kaya dan sombong. Nah, ini adalah tugas kita gitu ya untuk mengingatkan. Orang-orang kaya ini juga diperingatkan untuk tidak bergantung kepada kekayaannya. Teman-teman, di republik kita ini, di negara kita ini, kita sudah begitu mendapati banyak sekali bukti Tuhan kalau mau ambil kekayaan seseorang, dia bisa lakukan dengan sekejap. Bencana-bencana alam yang terjadi, orang-orang yang tadinya kaya, ketika ada bencana alam terjadi, langsung menjadi miskin. Ketika COVID terjadi beberapa tahun yang lalu, orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, memiliki penghasilan tetap, tiba-tiba tidak ada penghasilan, tidak punya apa-apa, Tuhan bisa putar balikan itu sekejap. Jadi bodohlah kita seperti di Lukas pasal 12 ketika kita bergantung kepada kekayaan kita. Janganlah menjadi orang kaya yang bodoh yang bergantung kepada kekayaannya. Yang mengira hidupnya aman-aman saja ketika ada harta. Teman-teman mahasiswa harus hati-hati, jangan sampai kita studi dalam fakultas atau prodi kita masing-masing dengan satu tujuan agar kita lulus nantinya kita dapat memiliki pekerjaan yang mapan dan saya memiliki kekayaan sehingga hidup saya aman. Hati-hati di sana. Ketika kita bergantung kepada kekayaan, lubang di depan kita sudah menanti kita dan dapat membuat kita jatuh kapanpun. Daniel mengingatkan kepada orang-orang kaya ini, sorry, Timotius diingatkan gitu ya untuk mengingatkan, memperingatkan orang-orang kaya ini untuk tidak bergantung pada kekayaannya, tetapi belajar untuk berbagi dan memberi. Nah, kalau di sini teman-teman mahasiswa ada yang kaya, nah ini ya, ini peringatan untuk kita semua. Jangan sombong, jangan bergantung pada kekayaan, dan juga harus ingat untuk berbagi. Ingat
gereja teman-teman, kontribusi, persembahan. Ingat orang-orang yang mungkin tidaklah seberuntung kita. Kita harus berbagi. Dan panggilan yang harus dengan gigi dikerjakan juga kita lihat di ayat yang ke-20 sampai 21, yaitu panggilan untuk memelihara iman. Di sini Timotius diingatkan untuk menjauhi omongan-omongan dan pertentangan-pertentangan yang sifatnya kosong, yang dapat menggoyahkan imannya. Nah, teman-teman hati-hati di era keterbukaan informasi saat ini, begitu banyak informasi yang beredar yang dapat menggoyahkan iman kita. Ada beberapa teman yang Ko Ivan kenal yang seringkali sharing gitu ya. Saya kadang-kadang tidak suka gitu ya ketika nonton YouTube tiba-tiba ada orang-orang yang beragama lain menyerang gitu ya, me- mempertanyakan kekristenan dan jujur katanya saya pun juga sempat bertanya-tanya apakah benar apakah salah. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Mendingan kalau itu hanyalah membuat kita goyah, mendingan tidak usah ditonton ataupun tidak usah didengar seperti itu ya. Lebih baik kita datang gitu ya ke persekutuan, baca buku yang benar gitu ya untuk dapat memperkuat iman kita agar dapat tetap teguh. Nah, teman-teman itu yang menjadi panggilan yang harus dikerjakan dengan gigih. Kalau kita lihat di 1 Timotius pasal yang ke-6. Yang pertama tadi adalah mengejar karakter-karakter atau nilai-nilai kerajaan Allah di dalam diri kita. Tadi ya ada keadilan, ada kasih ya, lalu ada eh, kelembutan gitu ya, dan seterusnya ya tadi kalau kita lihat. Terus yang berikutnya kita pun juga harus menjauhi orang-orang yang mengikuti ajaran palsu itu ya, orang-orang yang mencintai kekayaan, orang-orang yang bersilat kata untuk menguntungkan dirinya sendiri gitu ya. Kita harus menjauhi gaya hidup dan tujuan atau prinsip-prinsip yang seperti itu. Terus yang berikutnya kita harus peduli mengasihi sesama agar sesama tersebut tidak jatuh. Salah satunya adalah mengingatkan orang-orang kaya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah memelihara iman dan panggilan. Dan panggilan bagi orang Kristen ini harus dikerjakan dengan gigih ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-11 tadi, ada kata kejarlah. Nah, teman-teman ini ada istilah yang menarik yang Koifan dapatkan di internet, yaitu Petrus jak kendor gitu ya. Pepet terus, jangan kasih kendor. Ya, jadi ketika berbicara mengejar, teman-teman pernah mengejar orang ya, pasti selalu terus-menerus dikejar gitu ya, dan terus-menerus gitu ya, diusahakan sebaik-baiknya. Kalau tidak gigih dilakukan ya, kita tidak akan dapat mengejar orang tersebut gitu ya. Maka dari itu, berbicara mengenai mengejar karakter-karakter Allah tadi gitu ya, mengejar tadi em, kesetiaan gitu ya, mengejar tadi kebenaran, mengejar tadi kelembutan dan seterusnya tadi, itu kita harus mengupayakan di dalam hidup kita. Dan yang berikutnya ada kata di ayat yang ke-12 bertandinglah. Bahasa Inggrisnya adalah compete well gitu ya. Jadi bertanding dengan baik. Jadi berbicara mengenai bertanding dengan baik, ya tentunya tidak tidak dapat dipisahkan dengan kegigihan teman-teman di dalam mengerjakan panggilan-panggilan tersebut. Jadi teman-teman, bagaimana kita sebagai mahasiswa Kristen yang gigih mengerjakan panggilan? Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus hidup benar dan tidak mengikuti prinsip dunia yang menghalalkan segala cara untuk menguntungkan diri sendiri. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pintar public speaking, mungkin teman-teman pintar mempengaruhi orang. Jangan gunakan talenta itu gitu ya untuk hanya keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita mengikuti prinsip-prinsip, oh nggak apa-apa nyontek, oh nggak apa-apa melakukan hal-hal yang curang, oh nggak apa-apa kompromi sedikit lah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi sebagai orang Kristen yang gigih mengerjakan panggilan, kita harus mengupayakan hidup benar. Ingat ayat 11 tadi, kejarlah keadilan. Kita harus hidup benar, jangan hidup palsu.
teman-teman. Kita harus hidup setia mengikuti kehendak Allah apapun kondisi yang terjadi. Kita harus memiliki kesabaran meskipun kehidupan kita yang kita lakukan dengan benar mungkin membawa penderitaan bagi diri kita dan seterusnya tadi. Ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di ayat yang ke-11 tadi. Lalu yang berikutnya, tentunya gigih dalam studi adalah gigih yang baik. Tetapi kita harus cek latar belakang kita. Jangan-jangan latar belakang kita gigih dalam studi adalah untuk mencari pengakuan, untuk mencari rasa aman melalui studi yang kita lakukan. Dan apabila hal itu terjadi, malah marilah kita merefleksikan diri kita, gitu ya. Seharusnya studi yang kita lakukan, kita harus gigih mengerjakan yang terbaik, bukan untuk diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sebagai kasih kita terhadap Tuhan yang telah mengampuni kita, saya mau belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dalam studi saya untuk memuliakan Tuhan, untuk berkontribusi terhadap pekerjaan Tuhan. Saya mau menggunakan ilmu yang saya dapatkan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi sesama. Mari juga sebagai mahasiswa Kristen kita harus peduli terhadap semua orang, teman, dosen gitu ya, agar mereka tidak terjatuh dalam dosa yang merusak ataupun membinasakan hidupnya. Teman-teman banyak orang-orang, teman-teman di sekitar kita yang mungkin memiliki prinsip-prinsip hidup yang tidak tepat seperti tadi ya, melihat kekayaan ialah satu-satunya yang dapat menyelamatkannya, satu-satunya yang dapat membuat hidupnya aman. Kita harus ingatkan dia. Apalagi kalau orang itu adalah orang percaya, orang yang mengaku percaya. Berarti ada yang salah dalam dirinya. Dirinya percaya pada uang, bukan percaya kepada Tuhan yang memelihara hidupnya. Kita juga harus peduli bukan hanya terhadap teman-teman sebaya kita gitu, tapi terhadap dosen kita gitu ya. Kita bisa doakan dosen kita doakan staf-staf di kampus kita. Mari kita melatih kepekaan untuk hidup peduli. Apabila teman-teman mungkin melihat ada teman-teman yang melakukan pacaran-pacaran yang tidak sehat, mari kita mendoakannya setidaknya. Kalau teman-teman bisa menegur, mengingatkan, itu adalah hal yang lebih baik juga. Tapi ingat, kita harus menegur dengan cara yang baik ya. Lalu kita pun juga harus melihara iman dengan tekun. Jadi meskipun kita mungkin memiliki kesibukan-kesibukan dalam kampus, jangan lupa untuk memelihara iman kita. Apabila di kampus ada persekutuan, ikutilah ya. Apabila di gereja teman-teman ada ibadah pemuda, ikutilah untuk memelihara iman. Sehingga kita tidaklah goyah. Sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan iman kita bahkan di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah. Jangan jadi mahasiswa yang hanya mencari keuntungan diri sendiri, tetapi seperti di Matius 6 ayat 33, mari menjadi mahasiswa yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tentunya berbicara mengenai untuk mengejar tadi ya, mengejar kebenaran, keadilan, mengejar kasih, mengejar kesabaran, mengejar kelembutan, dan karakter-karakter lainnya tadi, itu tidaklah mudah. Belajar untuk mengasihi atau peduli terhadap semua orang, bahkan orang yang fasik, orang yang jahat sekalipun, harus kita kasih dengan mengingatkannya, itu tidaklah mudah. Tetapi berbicara mengenai ketidakmudahan panggilan ini, itu bukan berbicara mengenai ketidakbisaan. Not easy but can. Ini tidaklah mudah, tetapi kita bisa. Tentunya ketika berbicara mengenai kebisaan kita mengerjakan panggilan kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi seperti di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Mengandalkan Kristus Yesus. Kalau teman-teman lihat di bagian ini yang ke-14 dan 16,
Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dirinya memiliki Tuhan Yesus Kristus yang merupakan raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, dan dialah satu-satunya, Tuhan Yesuslah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang dapat memberikan keselamatan. Kalau dia memiliki kuasa yang sebesar itu, dan kalau dia begitu mengasihi kita, maka ketika ia panggil kita untuk mengerjakan panggilan kita dengan gigih, maka ia tidak akan membiarkan kita. Ia akan memberikan kita kekuatan yang berasal dari dia untuk mengerjakannya. Maka dari itu teman-teman, gigihlah mengerjakan panggilan sebagai orang yang telah menerima dan diubahkan oleh Injil. Itulah bukti kita telah menerima Injil, teman-teman. Bukti identitas kita sebagai Kristen. Mari kita yang mungkin masih mengikuti prinsip-prinsip dunia atau cara hidup dunia, mari kita berbenah. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita ketika teman-teman mendengar bagian ini tidaklah kebetulan, tapi Tuhan pakai firman ini, pakai saat ini untuk mengingatkan kita agar kita kembali di jalan yang benar, di track yang benar. Ketika kita memiliki prinsip-prinsip yang dimiliki orang-orang yang tidak mengenal Allah, mari kita kembali. Mari kita berusaha mengejar karakter-karakter Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah dalam diri kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat di kampus kita. Sehingga kita menjadi mahasiswa yang betul-betul memperjuangkan kebenaran. Mari kita peduli dan mengasihi orang-orang. Jangan sampai orang itu jatuh. Jangan sampai orang ini mengalami kegagalan atau kejatuhan gitu ya dalam dirinya karena kebodohannya, ketidaktahuannya akan kebenaran. Kita yang tahu kebenaran, kita harus ingatkan. Ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi panggilan kita. Dan kita harus memelihara iman kita dengan benar, dengan baik, sehingga kita tidak goyah. Gigihlah mengerjakan panggilan ini. Amin. Mari kita berdoa ya untuk menutup bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah mempelajari 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Ya Tuhan, kami mengingat identitas kami ya Tuhan sebagai umat-Mu ya Allah. Ketika Timotius dipanggil sebagai manusia Allah, kami pun juga mengingat identitas itu pun juga ada dalam diri kami ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, kami malah sering kali mengikuti cara hidup dunia, mengikuti prinsip dunia. Hati kami mungkin terarah untuk mengejar kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan mencari dahulu kerajaan Allah. Maka dari itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami ya Tuhan, untuk betul-betul mengerjakan panggilan Tuhan, mengejar keadilan, kebenaran, kasih, kesabaran, kelembutan itu dalam diri kami ya Tuhan. Peduli terhadap orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, dengan mengingatkan kebenaran kepada mereka. Dan juga kami mau memelihara iman kami dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Resaya.